Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dengan official channel. Insya Allah pada Jumat kali ini kita akan membahas surat Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat. Ini tergolong surat Makkiyah. Adapun bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Artinya, ayat 1, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat 2, itulah orang yang menghardik anak yatim. Ayat 3, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ayat 4, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Ayat 5, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ayat 6, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Ayat 7, dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Al-Ma'un, jadi artinya kurang lebih hal-hal yang penting ya, yang berguna ya. Jadi hal-hal yang penting itu yang harus kita sangat perhatikan, yaitu tidak menghardik anak yatim. Kalau kita menghardik anak yatim, kita tergolong sebagai orang yang mendustakan agama ya. Menghardik itu ya bisa dengan kata-kata ya, kata-kata yang tidak pantas ya, kasar. Bisa juga dengan sikap atau perbuatan yang mana ya, perbuatan yang menahan atau tidak memberikan hak anak yatim dari harta kita. Kenapa? Karena dari harta kita itu ada hak orang lain. Di antara orang lain itu adalah anak yatim ya. Bisa juga janda-janda tua atau orang-orang yang sudah berumur, yang sudah lansia, yang tidak lagi berproduksi atau yang tidak lagi mencari penghasilan atau mencari nafkah ini. Dan bisa juga kaum duafa lainnya ya. Jadi ini kenapa pentingnya anak yatim itu, atau anak yatim itu kita perhatikan lebih utama karena orang tuanya sudah tidak ada. Orang tuanya dipanggil oleh Allah ya. Padahal untuk melangsungkan hidupnya berbagai keperluan yang dia harus cukupi ya, dalam rangka memenuhi hajat hidupnya. Nah, makanya kita utamakan kepada anak-anak yatim ini ya, dan memang sudah ada haknya dari harta kita yang kita dapat ya. Memang sebagian adalah hak mereka ya, hak kaum duafa ya. Nah, jadi harus kita berikan. Nah, kalau kita menahannya, tidak memberikannya, sama saja kita memakan harta anak yatim. Nah, ini tergolong juga menurut saya menghardik anak yatim ya. Jadi tidak memberikan haknya. Kemudian yang tergolong mendustakan agama ya juga orang yang tidak mendorong memberi makan orang miskin. Nah, jadi biasanya orang-orang seperti ini pada bulan Ramadan itu cenderung tidak melaksanakan ibadah puasa ya. Jadi mereka tidak bisa merasakan bagaimana susahnya, bagaimana tidak edanya, bagaimana pahit getirnya tidak makan dan tidak minum, sehingga dia tidak merasakan dan dia tidak menganjurkan karena dia merasakan ya, kesulitan itu. Dan juga sebelum kita menganjurkan, kita juga terlebih dahulu harus mencontohkan atau memberikan teladan ya. Kita dahulu yang memberikan makan orang miskin, kemudian baru kita menganjurkan. Nah, bisa saja orang-orang tersebut adalah tidak memberi teladan atau tidak mencontohkan memberi makan pada orang miskin,
sehingga dia ya bagaimana mau menganjurkan orang dia sendiri tidak melaksanakan. Nah, jadi dia tidak melaksanakan apa anjuran itu karena dia sendiri tidak memberi contoh. Kemudian apabila orang tersebut sholatnya itu lalai ya, sholatnya tidak fokus ya, tidak khusyuk atau katakanlah tidak tumanina, cirinya dia cenderung buru-buru ya, ingin cepat selesai. Jadi begitu mengucapkan salam, wassalamualaikum, biasanya langsung dia mau kabur. Nah, jadi sholatnya itu bukan dalam rangka kepatuhan atau ketundukan kepada Allah. Rukuk dan sujudnya bukan dalam rangka mematuhi, memenuhi perintah Allah, tapi dalam rangka untuk riya, untuk pamer, untuk menaikkan citra atau image-nya di mata orang lain. Jadi bukan karena Allah, tapi karena manusia ya, karena ingin mendapatkan pujian atau ingin mendapatkan citra yang baik ya. Karena manusia ya, jadi karena di situ bisa saja ada bosnya ya, yang juga sholat, atau bisa saja ada calon istrinya atau calon suaminya, atau juga ada calon mertuanya ya. Jadi dia sholatnya itu bukan sholat yang merangka berimbas kepada substansi sholat, itu dalam rangka mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Perbuatan keji ya, perbuatan jahat dan mungkar ya. Mungkar itu ya kerusakan ya. Jadi kadang-kadang dan juga orangnya ya suka tidak peka ya. Kalau di tempat sholat atau di masjid itu misalnya ada karpet yang tidak tertata dengan semestinya atau tidak tertata dengan baik, dia tidak peka, tidak bersedia untuk membetulkannya, tidak acuh saja, tidak berkeinginan untuk merapikannya. Jadi kalau mau masuk ke masjid, sebelum masuk ada keset yang berantakan, keset yang untuk membersihkan kaki itu yang tidak tertata, dibiarkan saja. Tidak ada niat untuk merapikannya, biar rapi, enak dipandang ya. Jadi biar rumah Allah itu terlihat serasi, selaras ya, tertata rapi. Di tempat wudhu misalnya ada air yang menetes ya, tidak berhajat ya untuk membetulkannya biar tidak menetes ya. Kadang habis wudhu menutup keran ya tidak pas ya, jadi masih ada air yang keluar ya. Jadi katakanlah tidak peduli gitu ya. Nah, jadi inilah orang-orang yang seperti itu, orang yang ya sholatnya celaka ya, bukan dalam rangka untuk mencari ridho Allah ya, tapi dalam rangka mencari ridho manusia ya, nanti itu akan dibalas atau diazab oleh Allah ya. Makanya tergolong orang yang celaka ya. Dan juga orang yang enggan memberikan bantuan untuk hal-hal yang berguna ya. Jadi untuk hal-hal kebaikan, untuk hal-hal yang kepentingan bersama, kebutuhan bersama, untuk kebaikan bersama ya, itu tidak mau membantu atau menolong. Tapi mungkin untuk hal-hal yang yang maksiat atau yang tidak di jalan agama, bisa saja dia mau membantu. Tapi untuk hal yang kebaikan di jalan agama, kebaikan di jalan Allah dalam rangka bersama-sama mencari keridhaan Allah ya, itu saya enggan. Nah, jadi inilah yang kira-kira yang dimaksud dengan ayat ini atau surat ini, yaitu tentang ciri-ciri orang yang mendustakan agama ya. Jadi hal-hal yang perlu insyaallah kita minta dan memohon kepada Allah agar kita dihindarkan dari sifat-sifat seperti ini, dan juga agar kita dilindungi Allah ya dari bisikan-bisikan setan. Kalau kita dianjurkan oleh setan untuk melaksanakan hal-hal yang seperti ini ya. Jadi harapan kita tetap istiqomah ya di jalan Allah, dan kita berharap juga Allah melindungi kita dari bisikan-bisikan setan ya. Demikianlah apa yang dapat saya pahami dari surat ini ya. Mudah-mudahan berguna, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.